Dan alhamdulillah untuk tema yang akan kita bahas yaitu tentang untuk varises ya. Ini cuma masalah penampilan atau memang ada tanda bahaya untuk varises ini. Dan narasumber sudah hadir bersama Dr. Gary Grimaldi SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah umum ya, langsung dari Studio 1 Sekarwangi. Pak Dokter, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Seneng dong kita bisa talk hari ini? Seneng, lumayan. Seneng banget. Jadi ya, lumayan nervous juga tapi ya. Oh gitu. Tenang. Untuk temanya tentang varises. Ini varises itu cuma masalah penampilan atau ada tanda bahaya nih dokter nih? Betul. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang varises, mungkin kita lebih baik kita ngomong mengenai apa itu sebenarnya varises itu dulu kali ya, biar orang-orang awam juga tahu. Jadi sebenarnya varises itu mungkin orang-orang kan sudah cukup dengar varises gitu. Yeah. Apa sih itu sebenarnya? Jadi varises itu adalah pelebaran dari vena, jadi pembuluh darah sebenarnya. Tapi pelebaran dari pembuluh darah superficial akibatnya melemah dari katup vena. Jadi beda sama arteri sama vena. Jadi pembuluh darah itu bagi tiga sebenarnya, arteri, kapiler, dan vena. Bedanya kalau orang bilang arteri itu yang aliran darah langsung, yang kencang begitu, yang memperdarahi. Kalau kapiler itu tengah-tengah, dan vena itu dan pembuluh darah balik yang ke arah jantung. Jadi dari semua organ-organ kita di ujung, ekstremitas, dia akan kembali lagi ke jantung. Nah, bedanya arteri dan vena ini untuk kembali, dan biasanya itu yang membedakan adalah katup vena. Nah, katup vena ini tidak dimiliki oleh arteri. Nah, ketika aliran balik itu bermasalah, kita sebutnya dengan CVD atau chronic vein disease, itu bahasa Inggrisnya, atau di sini orang mungkin awam diketahui adalah varises. Nah, keluhannya yang paling umum biasanya itu adalah rasa-rasa berat. Jadi biasanya varises itu yang diketahui oleh umum adalah pada kaki. Sebenarnya nggak di semua kaki saja, bisa di semua organ sebenarnya. Ada juga varises rahim sebenarnya. Nah, yang paling kali ini kita lebih spesifik aja ke arah varises kaki, karena itu yang paling awam dan orang sering lihat gitu, kan kelihatan langsung gitu. Jadi selain di kaki, itu varises bisa tumbuh di mana nih dokter? Sebenarnya bisa di mana saja, karena vena itu ada di semua organ. Bisa ada di mungkin ginjal, di rahim yang paling sering dan yang paling mudah karena kita lihat kelihatan langsung dan efeknya kelihatan jelas adalah varises dari kaki. Itu pembuluh darah tungkai atau ekstremitas bawah. Nah, biasanya kalau keluhan-keluhan orang awam itu sebenarnya banyak banget sih. Terutama kayak orang-orang usia mungkin lebih dewasa itu, biasanya keluhannya itu ada rasa berat pada kaki, rasa pegal, bengkak kakinya tiba-tiba, gatal, atau kayak malam-malam itu kayak kram, kayak kesemutan gitu. Nah, bahkan jika dibiarkan untuk yang tingkat lebih tinggi, lebih parahnya, biasanya perubahan warna pada kulit. Jadi lama-lama bahkan sampai luka yang tidak kunjung sembuh. Dan ini kadang-kadang disalahartikan sama orang-orang. Cuma mikir kalau luka, mikirnya cuma diabetes nih, gula nih. Pasti semua mikirnya gula gitu. Sebenarnya ada hal lain yang perlu diketahui adalah tentang masalah pembuluh darah. Gitu. Sebenarnya untuk varises sendiri penyebabnya itu dari apa sih, Dok? Jadi kalau varises itu sebenarnya dia multifaktorial ya. Sebenarnya maksudnya multifaktorial itu banyak penyebabnya. Jadi terutama itu pertama yang kita selalu membagi jadi dua, yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Maksudnya modifikasi itu yang bisa kita ubah dengan gaya hidup, dan satu lagi yang tidak bisa dimodifikasi. Apa sih tidak bisa dimodifikasi itu? Contohnya itu ya anggapannya kayak usia. Kita kan nggak bisa jadi muda lagi kan? Yeah. Jadi itu tidak bisa dimodifikasi karena semakin tua faktor resiko untuk varises itu makin tinggi. Yang kedua misalkan adalah jenis kelamin. Jadi kan nggak mungkin jadi laki-laki. Kalau perempuan itu lebih rentan dibandingin laki-laki, seperti itu. Lalu seperti apa lagi? Misalkan dengan yang bisa dimodifikasi, contohnya adalah gaya hidup. Gaya hidup itu misalkan kayak pekerjaan, terus kayak misalkan pekerjaan berhubungan sama apa? Pokoknya pekerjaan yang berhubungan sama berdiri lama tanpa aktivitas. Misalkan pada pasien-pasien yang rentan itu adalah guru, misalkan yang pekerja berat, itu kan dia kan berdiri lama ya, mau nggak mau kayak penjual, itu kan nggak bisa duduk, dia itu rentan sekali terhadap varises, begitu. Terus apalagi misalkan pasien-pasien tertentu, misalkan dia juga punya genetik, jadi kayak misalnya orang tua juga ada varises, kemungkinan besar kan anaknya juga punya varises juga begitu. Turunan betul, itu juga ada turunan juga.
biasanya ada sisanya itu masalah-masalah yang kayak anggapannya kongenital atau masalah yang berhubungan sama bawaan. Jadi kayak itu agak sulit, udah masuk ke ranah lain lah. Tapi yang paling umum tuh awam itu penyebabnya. Sementara itu berbahaya nggak sih dok kalau varises itu? sebenarnya kalau masalah varises itu kita bagi dari grading. Jadi kayak dari yang anggapannya ringan ke berat sama semuanya. Jadi kayak ada ringan, sedang, berat. Nah, ketika berbahaya itu, nah yang berat itu yang berbahaya. Tapi apakah mengancam nyawa? Jawabannya sebenarnya tidak. Cuman tergantung dari dia punya klasifikasi. Oke, mungkin kalau mau saya jelaskan sedikit mengenai klasifikasinya dulu. Jadi kalau varises itu kita bagi jadi 6 sebenarnya sesuai dengan guideline terbaru di 2025 ini. Jadi kayak dibagi 6. Yang awalnya orang-orang lihat mungkin dari cuman perubahan warna. Kalau mungkin lihat kita bilangnya namanya spider veins atau bahasa Indonesianya itu adalah kayak kaki laba-laba. Kalau laba-laba yang tipis-tipis itu kakinya panjang ya banyak ya. Nah, ketika dia tuh kaki tuh kok ada kayak biru-biru begitu ya, biru-biru kayak kakinya kecil-kecil. Itu adalah pelebaran dari vena. Itu tahap paling pertama. Jadi masih belum ada gejala, cuma kelihatan doang. Loh kok kakinya kayak ada biru-biru gitu ya, kayak panjang-panjang begitu. Baru yang kedua, yang biru-biru itu makin lama makin menonjol. Nah itu yang paling orang bilang, nah itu baru orang jelas lihat itu adalah varises. Yang orang bilang menonjol dari bisa dipegang, apa tuh keluar kayak urat-urat lah. Kayak usus gitu kan? Betul. Meringkel gitu. Meringkel betul. Kaki itu banyak gitu biasanya. Itu yang paling sering dan paling awam orang lihatnya itu varises. Tapi ingat itu baru gejala awal saja. Nah jangan lupa nanti makin lama. Nah ini gejala yang mulai ada keluhannya di saat yang ketiga dan keempat dan 5 dan 6. 3 dan 4 itu apa? Bengkak. Jadi yang ketiga adalah bengkak. Jadi lama-lama dia bengkak, kakinya semuanya bengkak, kaki kiri kaki kanan kok bengkak ya sampai ke paha gitu. Nah kadang-kadang orang mungkin salah artikan juga gula nih atau gendut nih, atau misalkan kakinya karena kurang kelebihan cairan nih, ginjal nih. Nah itu bisa juga. Nah makanya itu salah satu yang kadang-kadang suka salah juga, bukan salah ya, mungkin kadang-kadang orang mikirnya ke satu arah. Sebenarnya ada juga pembuluh darah lain yang perlu dipikirkan. Lalu yang kelima berikutnya adalah perubahan warna. Lama-lama kakinya itu misalnya kakinya putih, misalkan biasa normal ya, dia mulai menghitam. Jadi kakinya mulai menghitam. Nah itu yang kadang-kadang orang juga mikirnya kayak mungkin karena digaruk nih jadi hitam, atau karena kotor gitu daki gitu ya. Sebenarnya nggak juga. Terus lama-lama luka. Jadi yang kelima dan keenam itu luka. Jadi lukanya hilang timbul. Yang awal tuh udah hilang timbul. Jadi luka dulu dari awalnya bengkak, dia kan lecet, orang ngomongnya kayak lecet, melepuh ini dok, melepuh. Nah, tapi dia sembuh lagi begitu. Baru yang terakhir lukanya yang tidak kunjung sembuh. Nah ini yang kita paling sudah mengkhawatirkan karena lukanya nggak sembuh-sembuh. Malah disangkanya dokternya nggak bener nih, lukanya nggak sembuh-sembuh. Ya iya karena pembuluh darahnya belum diurus. Cuma dirawatnya lukanya yang nggak sembuh-sembuh begitu. Nah ini orang-orang bilang berbahaya di yang 5-6 ini. Yang berbahaya menurut kita karena jadi sumber infeksi, jadi merisaukan pasien karena kan nggak sembuh-sembuh lukanya, jadi masalah. Begitu. Jadi suka salah diartikan, wah ini gula nih nggak sembuh-sembuh. Betul. Nah ini kadang-kadang orang salah kaprah juga. Orang mikir kalau luka nggak sembuh pasti cuma gula aja. Sebenarnya masalah yang lain. Adalah masalah pada pembuluh darah balik juga bisa. Mungkin kalau ibu pernah dengar, dulu ada orang ngomong luka kering sama luka basah mungkin pernah. Itu mungkin orang awam sering bilang itu, ini luka kering nih. Atau lagi kayak luka basah nih lukanya banyak mulu begitu nggak sembuh-sembuh. Nah biasanya kalau ini kita ya mungkin lebih ya bisa diartikan inilah luka yang basah ini. Jadi kriterianya agak-agak basah kayak nggak sembuh-sembuh, kakinya bengkak, lukanya basah, nggak kering-kering, nggak ada pokoknya kayak borokan terus gitu. Nah ini mungkin lebih ke arah pembuluh darah gitu. Varises itu ternyata tidak hanya pada perempuan, pada laki-laki juga bisa terserang apa enggak nih dok? Bisa. Jadi perempuan dan laki-laki sama. Memang walaupun lebih sering pada perempuan karena seperti kayak ini hubungin pola hidup juga bisa, karena misalkan penggunaan hak tinggi, lalu juga dengan kehamilan itu juga kan tekanan tinggi juga, itu juga salah satunya yang menimbulkan kenapa lebih sering mungkin faktor risikonya ya, walaupun mesti diteliti lebih lanjut ya. Tapi sudah hal yang pasti adalah prevalensi atau insidensi pada perempuan tuh jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Itu hal yang pasti. Dokter, ini langsung saja karena ini memang real saya rasakan sendiri. Tadi dokter bisa lihat langsung itu ada tanda-tanda juga di kaki saya atau di paha lah ya. Ada sedikit penampakan kayak laba-laba gitu. Gitu. Itu tanda-tanda varises atau apa ini dok? Betul. Jadi seperti tadi saya sudah jelaskan, itu tahap paling pertama dari 6 stadium atau
spektrum dari gejalanya itu. Jadi tanda pertamanya itu adalah spider veins atau kayak tanda-tanda laba-laba yang warna bisa biru, bisa kemerahan. Jadi kayak kayak rambut-rambut halus begitu Iya, lah. betul. Nah itu tahap-tahap paling pertama. Nah itu biasanya menimbulkan masalahnya apa? Paling cuma masalah estetika saja, terutama jika banyak. Kalau itu memang jawabannya tidak bisa sembuh kecuali di terapi. Di terapi. Betul. Di terapi seperti apa nih, Dok? Betul, jadi tergantung dari tahapannya. Jadi varises ini kita sudah ngomong ke arah tata laksananya ya. Di terapinya itu misalkan pada yang masih awal itu masih mudah sebenarnya. Jadi karena berhubungan sama estetika, biasanya tidak ada masalah selain masalah estetika aja. Jadi kita cuma menghilangkan saja dengan cara namanya dia bisa suntik atau bilang skleroterapi. Kita suntikan sclerosing agent atau semacam zat kimia yang membakar tentang pembuluh darah kecilnya itu. Jadi nanti kita bakar, nanti diharapkan dia menghilang. Biasanya sih hilang gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa sembarangan. Sebenarnya banyak nih kayak anggapannya kalau di Jakarta ya, maksudnya di tempat-tempat di kota besar, semua orang bilang kayak bahkan perawat atau dokter umum aja langsung suntik aja nih, suntikan. Sebenarnya itu kurang tepat ya, karena sebenarnya mesti melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dulu. Jadi jangan langsung disuntik aja, karena kita masih cari tahu dulu kenapa sih bisa terbentuk ini. Jadi semua penyakit kita wajib cari tahu kenapa dia bisa terbentuk. Nah, kita masih ada pemeriksaan menyeluruh. Nah, pemeriksaannya kita masih lakukan adalah pemeriksaan USG sebenarnya. Jadi bukan USG pada kehamilan pada ibu-ibu aja ya. Kalau orang cuma mikir USG dulu nih pasti kehamilan. Nyatanya nama ada USG pembuluh darah. Nah, itu yang mungkin jarang karena dokternya yang bisa pun masih agak jarang. Dan kebetulan di RSUD Sekarwangi ini ada dokternya, dokter di pelayanan bedah vaskular dan endovaskular, Dokter Andrew Wisnu, senior saya. Nah, ini ada bedah vaskularnya. Nah, kita salah satu tujuannya adalah itu. Jadi kita mesti USG dulu. Dan USG vaskular dilakukan oleh dokter yang kompeten, subspesialistik. Dan memang sudah di ranah yang lebih tinggi lagi daripada bedah umum sebenarnya. Nah, mesti di USG dulu, memastikan dulu ada masalah atau enggak di pembuluh darah dalam. Baru bisa kita tentukan terapi yang cocok. Untuk awal-awal, untuk grade 1 dan 2, seperti tadi kayak spider veins dan sedikit yang membesar, bisa dengan sclerosing agent atau sclerosing terapi yang disuntik itu bisa. Tapi ketika sudah ada gejala yang 3, 4, 5, 6, seperti bengkak, perubahan warna, luka, itu mesti diperiksa lebih menyeluruh. Dan mungkin tata laksananya beda. Tata laksananya bisa dari surgical, operasi, bisa yang minimal invasif dan tidak invasif juga. Contohnya kalau tidak invasif itu yang kita sayat, jadi kita buang pembuluh darahnya, tidak ada sayatan. Dan yang terakhir yang cuma dilakukan subspesialistik adalah dengan menggunakan laser. Jadi kita masukin sama juga kayak di hemoroid atau wasir, dimasukin laser ke pembuluh darahnya kita bakar, kita tutup begitu. Dokter, apa bisa terjadi pembentukan seperti tadi laba-laba itu pertama dari faktor apa? Soalnya saya kan suka pakai high heel. Apa high heel juga berpengaruh bisa menyebabkan varises yang awal yang tadi tuh, Dok? Jadi masalahnya itu pada pembuluh darah balik dari awal vena itu. Pembuluh darah baliknya itu di mana katup otot atau muscle pumpnya tidak berfungsi dengan baik. Jadi adanya reflux atau aliran darah balik. Di mana tujuan vena itu adalah dari kaki atau dari ujung-ujung organ membalik lagi ke jantung. Tapi karena dia tidak bisa, karena masalah pada katupnya, balik lagi reflux turun ke bawah. Nah itu jadi menimbulkan cairan-cairan itu dicari jalan lain supaya bisa balik lagi ke jantung. Nah itu timbul angiogenesis atau timbul pembuluh darah baru. Nah itu yang makanya yang perlu diperhatikan. Dan biasanya berhubungan sama apa? Kayak tadi kalau misalnya pada wanita bisa penggunaan high heels. Jadi kan high heels kita berusaha tumpul tinggi ya. Jadi darah bisa ke bawah tapi susah naik ke atas karena melawan gravitasi. Begitu. Makanya kenapa orang pada penderita yang berhubungan sama lifestyle itu adalah berdiri lama karena kakinya nggak gerak, jadi ototnya nggak gerak, nggak bisa melompat ke atas karena dia berdiri terus, jadi darahnya menumpuk semua di bawah di gitu bawah, susah mau naik lagi kayak melanjaknya susah begitu. Lagi berhubungan sama usia. Nah karena usia kan kadang-kadang pembuluh darah juga udah mulai jelek ya, pembuluh darahnya elastisitasnya sudah mulai berkurang, beda sama yang muda. Yang muda gampang olahraga, ototnya masih kencang. Kalau udah tua kan ototnya mulai kendur. Pembuluh darahnya juga ototnya kan, pemuda juga ada ototnya juga mulai kendur, jadi susah mau naik lagi begitu. Kira-kira untuk timbul varises di usia berapa tuh, Dok? Kalau varises sebenarnya kita biasanya sih bisa sekarang perbedaan tergantung ya, sudah beda. Jadi kalau misalkan sekarang zaman sudah berubah. Kalau mungkin 30 tahun 40 tahun lalu cuma pada orang-orang tua. Tapi sekarang jangan salah, dewasa muda yang kayak masih 20-an udah mulai.
Karena apa? Ya ini perubahan gaya hidup. Jadi berbeda. Dulu kan mungkin nggak jarang ya ada pakai high heels ya. Iya. Sekarang semua cewek-cewek aja semua pakai high heels. Apalagi yang berhubungan sama pekerjaan. Iya. Berdiri lama begitu kan itu kita yang tidak agak susah ya kita modifikasi ya gitu. Jadi ya sekarang semua umur kecuali anak pun bisa, tapi tergantung dimanapun. Jadi varises bisa jadi misalkan kaki bisa muda, tapi kalau kemarin saya dapat pasien anak-anak pun ada varises pada anus itu, hemoroid itu kan masuk dari varises pada anus juga ya. Itu anak-anak aja bisa juga muncul. Jadi bisa menyerang di semua usia sebenarnya jawabannya. Dokter, apa sih beda nggak sih antara varises sama urat? Sebenarnya itu kata-kata yang kurang tepat ya. Urat itu sebenarnya kalau kita artikan dalam KBBI, urat itu sebenarnya otot sebenarnya. Jadi kayak misalnya kita makan daging nih, daging sapi gitu misalkan, Pak minta uratnya gitu ya. Berarti itu ada berhubungan sama dagingnya. Gitu sebenarnya kalau ini tuh kalau bahasa medis ini tuh yang urat itu daging. Jadi kita ini masalah pada pembuluh darah, terutama yang lebih spesifik adalah pembuluh darah vena, pembuluh darah balik. Jadi sebenarnya nggak tepat ya sebenarnya begitu. Oke, bisa dilanjut dokter tentang varises, silahkan. Ada tambahannya lagi, silahkan. Oke, jadi paling saya mau menjelaskan mungkin itu tadi yang saya bilang, kadang-kadang kalau masyarakat awam itu biasanya kalau orang-orang tuh biasanya kalau apalagi pembukaan CPNS kayak polisi begitu kan biasanya berhubungan sama varises juga ya. Biasanya yang paling gampang menggelitik adalah biasanya langsung suntik aja. Sebenarnya itu hal yang kurang tepat ya, makanya tadi saya ingin memberikan sedikit penjelasan bahwa sebenarnya mesti dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh yang dilakukan oleh dokter yang tersertifikasi atau dokter bedah vaskular sebenarnya. Jadi khusus untuk dokter, karena mesti saya bilang pemeriksaan utamanya adalah pemeriksaan USG dulu. Jadi bukan langsung kayak semua varises di terapi disuntik. Jawabannya tidak. Nah kadang-kadang malah ini kan sebenarnya jadinya isinya sclerosing atau pembakar zat kimia. Kalau disalah suntikan bisa bisa juga kalau dilakukan oleh orang-orang yang tidak terkompeten atau nggak sesuai bisa bikin malah jadi luka juga karena dia ngebakar sifatnya. Jadi jangan salah, makanya saran saya jika ada varises boleh diperiksakan dulu. Dan sebenarnya kan varises ini kan juga di cover sama BPJS kecuali di grade awal. Kalau misalkan seperti kayak berhubungan sama estetik itu tidak di cover sama BPJS. Tapi kalau misalkan sudah ada indikasinya kayak sudah mengarah ke penyakit, contohnya kayak bengkak, nyeri, itu sudah di cover oleh BPJS. Dan terutama sangat beruntung sekali di daerah kota Sukabumi ini, terutama untuk cuma ada Dr. Andri Wisnu sebagai bedah vaskular dan ada di RSUD Sekarwangi ini. Saran saya makanya kalau jika ada boleh langsung diperiksakan aja ke poli bedah vaskular dan endovaskular. Tapi kalau misalkan masih grade awal, dokter bedah pun bisa. Begitu, pasti nanti juga kami merujuk sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau masih kayak estetik begini masih bisa ditangani oleh kita, tapi tetap masih diperiksa baik-baik sebenarnya begitu. Dokter, untuk varises sendiri nih, kalau yang udah berbentuk kayak usus gerinjal-gerinjal kayak gitu, itu udah udah stadium berapa nih kira-kira? Kan kita juga agak malu dong. Ya, itu juga berpengaruh juga pada penampilan. Itu kalau lagi pegal bisa diurut nggak? Nah, jawabannya itu sebenarnya ini kan pembuluh darah. Jadi sebenarnya kalau kita urut dia balik lagi terisi karena isinya cairan. Jadi nggak ada gunanya karena masalahnya pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kayak suatu pipa. Kalau kita tutup ya oke, selesai gitu. Balik bergenjal. Tapi kalau ketika kita buka lagi kan dia jalan lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada guna karena masih ada isinya selalu. Makanya salah satu terapinya itu ya kita angkat itu pembuluh darah yang bergenjal-genjal itu. Nah itu makanya salah satu yang dilakukan oleh dokter bedah. Nah itu terapinya. Jadi secara logika kita angkat pembuluh darah yang jelek itu sebenarnya. Tapi dengan sesuai indikasi tertentu. Jadi caranya bisa tadi saya bilang bisa secara operasi kita sayat, atau sekarang yang nyaman yang bisa dikerjakan oleh dokter bedah vaskular adalah secara endovaskular. Jadi endovaskular itu kayak semacam masukin laser. Bahkan operasinya simple, mudah, tidak ada sayatan, tidak bekasnya sedikit, minimal invasif sekali. Bahkan pasiennya bisa langsung pulang. Jadi keasikan. Iya, one day care namanya. Jadi kayak langsung datang, operasi langsung pulang. Jadi sangat cepat sekali dan pemulihannya sangat cepat. Itu salah satu keuntungan dari endovaskular. Jadi menggunakan laser, kita bakar, sudah selesai. Bisa tinggal kita bebat aja supaya menghilangkan. Bisa timbul lagi nggak, Dok? Nah, jawabannya kalau bisa timbul lagi itu jawabannya tentu saja bisa. Tapi tergantung daerah mana. Begitu. Jadi sebenarnya kalau masih tahap awal, sebenarnya salah satu terapinya itu tadi kayak saya bilang selain disuntikan adalah dibebet juga. Jadi kadang-kadang dibebet, orang bilang diikat begitu dengan
namanya medical compression stocking. Mm-mm. Jadi bukan stocking pada wanita, tapi ini stocking untuk khusus untuk medical compression. Jadi dia ada memberikan tekanan Mm-mm. supaya pembuluh darahnya bisa balik lagi ke atas, membantu lah. Kalau tahap-tahap awal, saran saya buat orang pasien-pasien yang rentan, kita preventifnya itu caranya. Jadi paling mudah adalah dengan prevention atau pencegahan dengan menggunakan stocking, dan tadi kalau misalnya mau terapi langsung bisa disuntik. Kalau yang tahap awal seperti kayak Oke. ibu bilang itu. Varises ini kadang-kadang bisa sedikit mengganggu bukan sedikit ya, mengganggu aja penampilan, apalagi kita yang suka pakai rok gitu ya, terus tiba-tiba ada tanda-tanda varises ya, bikin ini juga ya dokter. Ini benar nggak dokter? Ada satu pertanyaan yang masuk, kalau kita habis olahraga. Kalau kita habis olahraga apa aja, terus kaki itu jangan dilipat, takutnya bisa menimbulkan varises. Apakah betul atau cuma mitos itu? Ya, sebenarnya kalau ini jawabannya adalah mitos ya. Jadi Mitos. karena apa? Karena kalau misalkan masalah utama dari varises itu adalah pembuluh darah. Sedangkan kalau kita lipat-lipat begitu, masalahnya itu kan cuma di kulit atas aja Iya, gitu. betul. Sebenarnya masalahnya di dalam. Jadi sebenarnya cuma mitos saja kalau kayak gitu. Karena nggak ada hubungannya sama olahraga. Malah sebenarnya olahraga dengan olahraga itu mengencangkan otot sebenarnya, sehingga pembuluh darah baliknya jadi lebih baik. Ini sebenarnya mitos kalau jawabannya lipat-lipat gitu ya. Oh gitu. Jadi kan memang kebanyakan masyarakat bisa, iya kalau habis olahraga itu jangan dilipat gitu kan. Mending di selonjoran gitu kan. Itu lebih bagus tuh kata Om Bima. Oke, dokter silakan bisa dilanjut kembali tentang varises untuk hari ini. Oke, baik. Jadi paling saya mau memberikan penyuluhan atau memberikan edukasi ke masyarakat, terutama pada pendengar di sini, bahwa yang paling penting sebenarnya tanda-tanda bahaya juga dari varises. Jadi jangan cuma mikir estetik saja, bahwa ada juga masalah yang kita wajib tahu. Jadi pada pasien-pasien tertentu, misalkan tadi sudah ada nih urat-uratnya, yang kata orang awam bilang urat-urat ya, sudah kelihatan ini, udah banyak. Terus dia kan jadi mudah berdarah karena tipis, kan kelihatan ya itu ya. Bisa juga misalkan tiba-tiba nabrak sesuatu, kena pinggir meja, kena pinggir apapun lah, begitu dinding, jadi berdarah. Nah itu merupakan salah satu tanda bahaya karena perdarahannya bisa lumayan. Nah, itu kan adalah pembuluh darah balik. Jadi keluarnya pasti pasien panik karena udah berdarah-darah. Ketika begitu, saran saya segera datang ke IGD untuk ditangani. Nah makanya saya bilang ketika sudah ada tanda-tanda gejala begitu, boleh langsung dikonsultasikan, kan di cover BPJS dan semuanya ditanggung. Jadi nggak ada salahnya untuk diperiksa dan dilihat dulu sama dokter yang berkompeten dan ahli di bidangnya. Jadi jangan sampai dibiarkan lebih parah nanti kan. Betul. Karena bukan hanya varises, nanti ada bisa ke penyakit-penyakit yang lain ya dok ya. Betul. Apalagi kalau misalnya pada orang-orang tua itu mikir kayak cuma luka nanti juga sembuh sendiri. Kadang-kadang kan begitu. Itu juga saya memberikan penyuluhan, sebaiknya semua jenis luka lebih baik diperiksa dibandingin nanti infeksi, dan sampai perlu diamputasi ya, perlu diketahui takutnya itu. Itu ya paling awam biasanya kan itu, orang-orang luka nih dibiarin aja nanti sembuh sendiri. Nah itu ketika itu takutnya udah telat atau udah infeksi, kan sayang begitu. Jadi luka ini tidak boleh dianggap sepele. Sebenarnya dari masalah estetik lama-lama bisa pengaruh ke kesehatan, benar-benar kesehatan, bahkan hingga mengancam anggota gerak atau nyawa. Gitu. Kalau udah parah itu dok. Misalkan kayak tadi saya bilang sudah di grade akhir, misalkan seperti ada luka yang tidak kunjung sembuh, lama-lama luka ini kan menjadi sumber infeksi. Ketika jadi sumber infeksi, infeksinya menyebar dari awal yang kita mesti cuma anggota gerak, lama-lama bisa juga ke benar-benar ke nyawa, karena infeksinya bisa menyebar ke satu tubuh. Itu yang kita takutin, yang disebut sepsis. Nah itu makanya kita sarankan dari yang ringan-ringan bisa dikonsultasikan aja dulu. Jadi kita bisa diskusikan tata laksana yang tepat dan khusus untuk setiap orang, karena setiap orang tuh berbeda-beda juga penanganannya. Kayak seperti saya bilang, tergantung dari derajat penyakitnya, masalahnya apa. Jadi kita mesti sesuaikan dengan pasien masing-masing. Jadi bukan cuma varises obat cuma itu, jawabannya tidak. Setiap orang beda-beda terapinya. Jadi tergantung dari masalahnya di mana. Kalau masalah pembuluh darah dalam, berarti kita mesti terapi laser. Kalau misalkan cuma superficial, kayak tadi kita bilang, bisa juga dengan gaya hidup, perubahan gaya hidup, menggunakan stocking atau menggunakan suntik begitu. Jadi beda-beda setiap orang, tergantung dari derajat penyakitnya juga. Jadi seperti itu. Ada satu pertanyaan yang masuk dari Madam yang ada di Mekarsari. Untuk sebentar, mana nih tadi nih, sebentar ya, saya cari dulu nih dokter. Ada Pak Baliut ini.
Sebentar. Dari Madam, terima kasih banyak yang ada di kawasan Mekarsari untuk satu pertanyaannya. Apa yang menyebabkan varises dapat terjadi pada ibu setelah melahirkan? Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Mhm. Sebenarnya ini pertanyaan yang sering banget ditanya gitu pada dan biasanya timbul gitu pada ibu-ibu yang melahirkan. Jadi terjadi karena apa? Jadi ketika maksudnya pada perempuan yang hamil, itu terjadi perubahan hormonal. Secara langsung perubahan hormonal itu berhubungan sama apa? Pembuluh darah, sama jaringan ikat. Dan apalagi ketika dia makin besar kehamilannya, usia kehamilan makin besar, tekanan juga makin tinggi. Dan beban pada tubuh kaki juga lebih tinggi. Iya. Jadi itu juga menimbulkan salah satu masalah gangguan. Kayak anggapannya ada bayi dalam perut dan dia menekan pembuluh darah balik. Karena kan dia bayi itu berkembang dalam perut ibu ya. Janin itu dia berkembang makin lama makin besar. Dia bukan cuma menekan usus, menekan segala macam. Makanya kadang-kadang pasien itu juga sesek. Karena apa? Karena ruangannya fix, tapi ada yang numbuh gitu. Dan yang lain kan tertekan. Salah satu yang tertekan adalah pembuluh darah balik. Jadi pembuluh darah itu balik, jadi sulit karena sempit kan dia punya kartu tekan bayinya, jadi makin sempit untuk aliran darah balik. Makanya biasanya ketika kehamilan, selain perubahan hormon, juga seiring usia kehamilan lama-lama jadi susah balik. Nah itu yang bikin dia pembuluh darahnya melebar karena dia berusaha untuk lewat. Karena kan anggapannya ketika dia nyempit, yang lainnya belakangnya bakal makin membesar gitu, supaya mau berusaha tembusin dari resistensinya atau sumbatannya. Nah itu salah satunya kenapa, karena itu bayinya juga satu dan perubahan hormon pada tubuh ibunya dan beban juga, aktivitas juga. Nah itu salah satu hal penyebabnya. Jadi wajar sih, makanya pada ibu-ibu hamil sebenarnya, nah itu juga salah satu yang cukup menarik ya untuk ibu hamil, pada ibu hamil. Sebenarnya kalau untuk pada ibu hamil, tindakannya sebenarnya bisa ditunda sampai melahirkan juga. Kadang tanya, wajib ditangani sekarang nggak? Jawabannya tergantung. Makanya mendingan dokternya lihat sesuai indikasi. Kalau memang dia ada alarm sign atau tanda-tanda yang bahaya, mungkin segera diterapi. Tapi selain itu biasanya kita tunda sampai melahirkannya selesai dulu. Nah itu pertanyaan baru yang bisa bagus. ditindak. Iya, lebih baik ditindak. Jadi kita mana yang penting dulu, first thing first, yaitu adalah dia punya kehamilannya, baru nanti kita tangani untuk varisesnya. Tapi jangan salah, bisa timbul lagi juga. Itu ya kadang-kadang orang mikir, kenapa timbul lagi padahal udah dioperasi. Tapi jawabannya iya, kan pembuluh darah banyak. Jadi bisa timbul lagi begitu. Jadi bukan itu yang dibuang saja, bisa timbul lagi. Dimanapun dia bisa timbul begitu. Jadi pembuluh darah kan banyak, seperti saya bilang itu awal acara, bukan cuma di kaki, bisa juga di rahim, bisa juga di ginjal, bahkan di muka pun bisa timbul varises kecil-kecil gitu. Yang baru itu estetik begitu. Dokter, untuk penyakit varises sendiri itu ada pantangannya nggak, atau dari makanan atau dari kegiatan apa gitu loh? Oke, kalau misalkan kayak yang bisa dimodifikasi, contohnya dalam makanan ya. Sebenarnya kalau dari makanan itu sebenarnya untuk studi sih sekarang belum ada ya. Jadi yang mengarah ke apa yang menyebabkan varises secara spesifik jawabannya tidak ada. Tapi biasanya kalau misalkan kayak pekerjaan itu baru ada. Misalkan kayak pekerjaan yang berhubungan sama aktivitas, contohnya kayak berdiri lama, contohnya guru, contohnya kayak pramugari, contohnya lagi seperti pedagang yang berdiri. Itu memang mereka lebih rentan karena berhubungan sama aktivitasnya itu, yaitu kakinya dia jarang digerakkan, lalu berdiri lama. Nah itu yang jadi rentan. Jadi jawabannya begitu. Jadi kalau dari makanan it's okay, nggak ada. It's okay, tidak ada sama sekali. Jadi kalau dari makanan itu nggak ada ya. Ada satu pertanyaan dari Neng Putri Panila yang ada di kawasan Cidahu. Saya dokter, masih gadis, di belakang kaki saya karena memang suka gatel, suka digaruk. Apakah itu varises? Iya betul. Kebetulan saya juga ada dikit nih dokter. Di belakang kaki itu ada yang kayak apa ya, bekas garukan kayak gitu. Itu termasuk varises atau apa? Jawabannya sebenarnya kalau kayak begitu, kita masih cek dulu sebenarnya pembuluh darah sekitarnya. Jadi makanya untuk kita melihat, kita nggak bisa lihat langsung ya. Maka kita perlu penunjang, yaitu adalah USG itu yang saya tadi sudah jelaskan. Nah, ketika di USG kita bisa melihat apakah di bawah sana ada pembuluh darah apa tidak. Kalau misalkan nggak ada, berarti kan bukan pembuluh darah di situ, berarti masalahnya di atasnya, kulitnya atau jaringan sekitar. Jadi itu yang bisa cari tahu. Nah biasanya kalau itu varises pasti kelihatan di secara USG bawahnya ada pembuluh darah yang melebar. Nah itu makanya saya sarankan ketika ada ini diperiksa oleh orang yang berkompeten yang bisa melakukan USG pembuluh darah, USG vaskular itu. Makanya saya bilang
semua ini cukup luas ya, gatal dan hal-hal ini kadang-kadang Iya. orang bilang bukan, tapi katanya iya, malah iya tapi bukan, jadi kayak agak bingung juga. Makanya mendingan kalau kayak gitu segera didatang diperiksakan aja. Dan jawabannya terlalu luas ya begitu. Jadi mendingan kalau bingung segera datang periksakan saja gitu. Jawaban saya begitu, lebih baik. Baik, Sobat Muslim semuanya, dilanjut kembali untuk hari ini masih di talk show kesehatan. Bisa dilanjut, silakan dokter. Baik. Jadi saya paling bilang apa lagi ya? Paling yang pengen saya mau memberikan sedikit penyuluhan juga yang berhubungan sama tata laksananya, misalkan kayak tahap-tahap awal begitu dari varises ini. Jadi selain tahap awal untuk terapi, jadi ada juga untuk kita lakukan adalah namanya kompresi. Kompresi ini yang kita gunakan adalah dengan menggunakan medical grade stocking. Jadi bukan stocking untuk estetik pada wanita, tapi medical grade, artinya dia itu memang untuk kesehatan. Dan ini boleh dipakai oleh siapapun, bukan cuma pada perempuan, tapi laki-laki pun menggunakan stocking juga. Jadi stocking ini khusus dan dipreskripsi atau diberikan sesuai resep oleh dokter yang berkompeten. Karena stocking ini bukan cuma mengubah warna, tapi stocking ini juga ada tujuannya. Tujuannya itu adalah memberikan tekanan kepada tungkai tersebut. Dengan prinsipnya itu adalah dengan memberikan tekanan dengan dosis tertentu, dia akan dengan membantu pembuluh darah itu bisa balik lagi ke arah atas, ke arah jantung. Tujuannya adalah itu. Nah, itu makanya mesti diberikan juga dan diukur dan di-tailor atau dikhususkan untuk orang masing-masing. Jadi berbeda orang yang mohon maaf yang agak kurus, yang agak gendut, lebih obesitas begitu. Kan ukuran kakinya juga berbeda ya. Jadi sesuai dengan ukuran. Sesuai dengan ukuran pasien, kita masih ukur dan sesuai dengan preskripsi dari dokternya, kebutuhannya. Tekanannya berapa? Karena ada tekanan yang ringan, sedang sampai tinggi, khusus untuk berbeda-beda dari prevensi hingga pengobatan. Jadi itu mesti dicek. Oke, dokter, ada satu pertanyaan kembali yang masuk dari Bapak Iskandar. Ini istilah Sunda kan bukan varises dokter ya, urat murungkut. Nah, kalau istilah Sunda itu ada urat murungkut. Apakah sama dengan varises? Terus gini dokter, varises yang akut apakah bisa menyebabkan kelumpuhan? Nah, dokter baru tahu kan kalau di Sunda itu urat murungkut, dok. Wah, jujur kalau kayak gini saya sebenarnya masih belum, mohon maaf saya masih baru di sini, jadi saya masih belum bisa menjawab gimana ya kalau bahasa Sunda. Mendingan kalau kayak begitu dibandingin dengan orang-orang awam, dengan datang diperiksakan saja, dilihat langsung, dibandingin kan orang-orang yang ngomong begitu kan pasti kan orang yang cuman karena dari pengalaman yang melihat gitu ya. Jadi kalau misalkan saya menjawabnya adalah lebih baik datang diperiksakan dokter sendiri yang melihat. Gitu. Iya, saya juga pernah tuh bawa saudara tuh kan ke puskesmas tuh waktu itu kan. Emang ada tuh di apa di ini. Iya urat murungkut ya teh gitu. Semua orang tahu gitu ya. Kata puskesmas itu varises gitu. Berarti kemungkinan besar berarti iya, karena kan setiap daerah punya ini masing-masing. Saya berarti benar. Kalau varises mungkin bahasa kedokteran. Kalau bahasa Sunda itu urat murungkut. Betul, berarti kalau kayak gitu kan berarti benar, segera datang saya dikonsultasikan supaya lihat penanganan yang tepat. Lalu tadi untuk pertanyaan keduanya yang tadi. Ya. Pertanyaan yang kedua, varises yang akut apakah bisa menyebabkan kelumpuhan? Oke, jawabannya kalau misalnya kelumpuhan jawabannya sih sebenarnya enggak ya. Secara direct atau secara langsung jawabannya tidak. Tapi dari keluhan jawabannya itu bukan kelumpuhan ya, maksudnya lebih ke arah misalkan bengkak, pasiennya kan jadi malas bergerak karena misalkan bengkak berat ya. Jadi biasanya itu pasiennya jadi susah, bukan kelemahan. Jadi bukan dia nggak bisa menggerak, tapi pasiennya lebih ke arah berat. Karena gejala yang ketiga tadi itu dari varises adalah lama-lama dia bengkak kakinya. Kalau kakinya bengkak besar kan pasiennya jadi malas bergerak, jadi sulit digerakkan. Jadi mungkin lebih tepatnya jadi sulit digerakkan karena bengkaknya itu. Tapi apakah bikin lumpuh? Jawabannya tidak. Jadi mungkin perlu sedikit dijelaskan pembeda gitu. Karena kadang-kadang kalau orang kakinya besar banget, dia tuh jadi malas bergerak karena berat. Jadi maunya di kursi roda aja. Orang bilang lumpuh nih karena varises. Jawabannya enggak ya. Tapi karena kakinya besar, isi cairan, jadi berat gitu. Oke, siap dokter. Pertanyaan kembali yang masuk di siang hari ini dari Terbi. Kalau habis tidur katanya ini suka kram. Apakah itu ada tanda-tanda untuk varises? Ya, jadi salah satu gejala dari varises itu seperti saya tadi bilang bisa dari kakinya membesar, kakinya bengkak,
dan kram terutama pada saat malam aktivitas itu bisa juga. Karena kram ini cukup luas ya sebenarnya jujur. Bisa juga bukan cuma masalah vena tapi masalah pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah ke bawahnya itu kurang baik. Nah, bisa juga karena DM juga. Jadi sebenarnya sangat multifaktorial kalau masalah kram. Bisa juga dari otot. Jadi semua organ di bawahnya itu bisa. Jadi jawabannya lebih baik kalau misalkan begitu, coba diperiksakan saja dari pembuluh darahnya, dari ototnya ke dokter bedah. Bisa diperiksakan kan cuma periksa, nggak di dokter bedah itu bukan cuma dioperasi loh. Kadang-kadang orang salah kaprah, dokter bedah nih, dokter bedah vaskular gini, kalau dioperasi jawabannya enggak kan. Kadang-kadang kalau nggak perlu dioperasi ngapain kita operasi? Kan bisa cuma bentuk konsultasi, diperiksa pakai USG begitu. Ya sebenarnya begitu. Jadi udah dengerin bedah aja kalau pasti dioperasi. Sebenarnya gitu kan. orang salah kaprah. Kadang-kadang orang mikir bedah itu mikirnya pasti dioperasi. Jawabannya enggak. Kalau nggak perlu dioperasi ngapain kita operasi? Kan capek juga, kasihan pasien nyeri. Betul. Dengar operasi aja udah meriang. Betul. Bisa kadang-kadang bahkan bisa juga pakai obat juga sebenarnya. Nah, ini juga cukup menarik ya sebenarnya. Tadi saya belum bilang juga kadang-kadang ada juga varises kita untuk grade awal bisa kita pakai obat sebenarnya. Jadi tapi tujuannya untuk obat ini bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengurangi gejala. Jadi tolong dibedakan bahwa obat ini tidak menyembuhkan. Obat ini hanya untuk mengurangi gejala. Kadang-kadang kalau bedah memang gitu. Jadi kita kasih obat itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengurangi gejala. Jadi memang ya ini akhirnya pada prinsip utama dari bedah itu adalah surgical atau operasi. Tapi tujuan dari obat itu biasanya untuk mengurangi gejalanya. Ini ada satu pertanyaan masuk kembali tentang boleh diurut apa tidak. Mungkin ini baru nyimak. Pak Iskandar ini ya, Pak Iskandar. Pak, terima kasih Pak Iskandar atas pertanyaannya. Ya, pertanyaannya cukup awam dan yang paling simpel ya. Kalau misalkan tadi mungkin dengan gejalanya itu bengkak, gejalanya kram, pasti orang dengan secara logika pasti mikirnya, aduh pijat dulu lah, pijat urut dulu supaya enakan. Ya jawabannya tergantung. Kalau memang masalah di otot, jawabannya dengan pijat mungkin bisa membantu. Tapi kalau masalah di pembuluh darah tidak ada gunanya. Karena seperti tadi saya bilang, seperti kayak pipa terisi cairan, kita cuma tekan-tekan doang ya, nanti kita isi lagi. Nggak ada gunanya gitu. Jadi kalau masalah pembuluh darah ya, tapi kalau masalah di otot mungkin masih bisa, itu karena bukan di bidang saya, mohon maaf, mungkin ortopedi. Makanya lebih baik kalau misalkan sudah pasti, jika itu benar-benar sudah pasti varises, jawaban tidak. Tapi kalau masih belum tahu itu apa, lebih baik datang dan diperiksa langsung, jawaban saya begitu. Jadi supaya lebih jelas, kan nggak ada salahnya juga meluangkan waktu untuk diperiksa supaya kita tahu juga, bukan cuma mengira-ngira begitu, lebih nyaman juga dan kita tahu ada efeknya lah. Kalau dipijit-pijit terus 10 tahun kita pijit-pijit terus, lama-lama pakai koyo, pakai balsam berapa banyak kita mau buang duit. Kan? Jadi lebih baik diperiksakan saja, lebih aman. Itu kalau dari saya jawabannya nggak gunanya kalau varises ya, kalau varises. Tapi kalau misalnya yang lain belum tentu. Gitu. Untuk yang berpenyakit varises sendiri, untuk yang berobat harus ke poli mana nih dok nih nanti? Baik. Jadi kalau untuk varises sebenarnya Sukabumi ini cukup berbahagia harusnya, karena di sini di RSUD Sekarwangi ada dokter bedah dan dokter bedah vaskular dan endovaskular khususnya itu adalah dokter Andrio Wisnu. Jadi setiap hari Rabu dari jam 8 hingga jam 12 dokter Andrio Wisnu. Lalu juga untuk varises ringan yang mungkin kita masih boleh periksa selagi dokter beliau Andrio Wisnu nggak ada, bisa ke poli bedah juga, ke poli bedah biasa, bedah umum juga kami menangani juga. Dan ketika memang sudah dikhususkan ke beliau, pasti kami akan merujuk atau langsung aja ke antar poli kan di rumah RSUD Sekarwangi juga. Jadi sangat beruntung sekali untuk di daerah Sukabumi dan sekitarnya, di kota Sukabumi juga bahkan belum ada, cuma ada di RSUD Sekarwangi. RSUD Sekarwangi, mantap, biasa sekali memang. Alhamdulillah ya. Oke dokter, karena memang waktunya sudah tidak mencukupi, mungkin untuk kesimpulan. Untuk tarik kesimpulan. Ini karena saking asiknya kita ngebahas tentang varises ya, saya tarik kesimpulan aja dokter untuk bahasan kita untuk siang hari ini. Baik. Jadi saya izinkan saya untuk merangkum ya. Jadi terakhir ini sebenarnya kata-kata penting untuk ya dari talk show ini, sesuatu yang diambil. Jadi varises itu merupakan suatu gejala spektrum dari gangguan vena kronis. Yang gejala itu nyata, bukan cuma kosmetik saja. Dan paling penting itu adalah pemeriksaan USG yang tadi saya bilang, bukan cuma asal-asalan. Jadi kita wajib cari tahu dulu masalahnya apa. Dan terapinya menyesuaikan dari permasalahannya. Nah, seperti kayak bilang, ada banyak pilihan utamanya seperti kayak di laser, seperti di operasi, seperti di kompresi,
bahkan juga seperti di skleroterapi. Tapi ingat, semua masing-masing terapinya itu harus disesuaikan dengan keluhan dan masalah yang timbul. Dan untungnya yang terakhir, jika ada sebaiknya diperiksakan saja ke klinik bedah vaskular dan endovaskular di RSUD Sekarwangi ataupun di klinik bedah umum di RSUD Sekarwangi. Dari saya itu aja. Oke, terima kasih banyak dokter untuk sudah hadir sudah hadir untuk siang hari ini di Sekarwangi di talk show hari ini tentang varises, cuma masalah penampilan atau juga tanda bahaya bersama Dr. Gary Grimaldi SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah umum. Dan terima kasih ucapkan buat yang tugas di Studio 1 di FM, ada Bung Repa, dan makasih banyak buat Bung Kohir, ada Om Bima, terima kasih banyak, ada Ibu Ambar, ada Ibu Neng, ada juga siapa? Terima kasih banyak. Ada Pak Dokter juga, makasih banyak sudah hadir. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dokter ya. Safina MG sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.